Halo, Tuhan bersamamu. Mari Bapak dan Ibu, kakak adik, saudara-saudara, teman-teman dan rekan-rekan semua, mari bersama dengan cuap-cuap kawam, kata awam, kita membaca dan mendengarkan bacaan hari ini. Ingat untuk memberikan komentar dan share kepada yang lain, sehingga mereka dapat juga membaca dan mendengarkan, serta mendapatkan belas berkat kasih dari Tuhan. Sebelumnya, kita hening sejenak sebelum kita membaca. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas pasal 6 ayat 39 sampai 42. Yesus mengatakan pula suatu perumpamaan kepada mereka. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak lebih daripada gurunya. Tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, "Saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu," padahal balok yang di dalam matamu tidak engkau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Setelah mendengarkan sabda Tuhan, mari Bapak dan Ibu, kakak dan adik, saudara-saudara, teman-teman, dan rekan-rekan semua, kita mendengarkan renungan yang dibawakan oleh Romo Victorius Rudi Hartono dari Paroki Alam Sutera, Gereja Laurentius. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih yang dicintai Tuhan. 22 tahun menjadi imam, pergumulan yang tidak mudah mewartakan kebenaran Kristiani, juga dalam masa-masa di awal-awal pendidikan iman, saya secara pribadi bersyukur kepada Tuhan, saya boleh jadi orang Katolik. Mengapa itu menjadi inspirasi dan rasa syukur? Setelah saya mempelajari firman-firman-Nya, beberapa kasanah tradisi-tradisi gereja, mengajarkannya kepada umat, dan akhirnya saya bisa paham ajaran Tuhan luar biasa. Jika Anda pun merefleksikan itu dalam keseharian, pasti Anda mensyukuri tak henti-hentinya bahwa menjadi orang Katolik adalah kebenaran yang hakiki. Boleh saya rumuskan di sini apa sih yang disyukuri Romo? Pertama-tama adalah bersama Yesus, saya itu tidak diajarkan hidup tanpa dendam. Yang kedua, kita diajari untuk berani mengampuni. Susah loh ini. Survei membuktikan, kalau saya tanyain ibu-ibu kek, bapak-bapak kek, anak muda, ajaran mengampuni ini, sulitnya minta ampun. Amin, amin. Ya, sebagian yang hadir di sini setuju, d'accord, gitu ya. Dan inilah memang sebuah catatan. Kalau kita tahu latar belakangnya, mengapa Tuhan Yesus mengajari mengampuni dan tahu makna isinya, maka kita tidak mau untuk mendendam. Kita mau bahkan mengampuni. Karena kalau Anda mengampuni, Anda itu panjang umur. Survei pernah saya lihat dalam sebuah penelitian di Amerika, sebuah jurnal mengatakan di sana, benar ya ajaran Tuhan untuk mengampuni, karena pertama kita nggak boleh dendam. Itu artinya nggak boleh berpikir akan masalah-masalah. Udahlah, yang sudah-sudah. Jangan dibawa pulang, dibawa tidur. Itu bikin stres. Dan kalau sudah stres itu dalam teori medis ada itu ya. Ada kumpulan kolesterol mengitari.
entah syaraf dan sejenisnya. Dan kalau udah begitu, otot kita tuh bawaannya marah, dendam, iri, dan punya banyak rencana jahat. Apalagi begitu ketemu orang kita akan bilang, ya, atau kita akan pengen memaki-maki, atau seperti yang Tuhan katakan, kita lebih suka menyalah-nyalahi orang, padahal kita sendiri banyak salah. Ini yang bagi saya menjadi sangat penting. Bahkan Tuhan mengajari Anda dan saya untuk tidak menghakimi, menyalahkan orang. Mengapa demikian Bapak Ibu, Saudara yang terkasih? Firman Tuhan Injil hari ini pas. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Anda menjawab, tidak. Kagak, nggak bisa. Yesus pun mengatakan, masuk jurang bareng-bareng itu. Kalau orang buta, tuntun sama orang buta. Lalu siapa yang bisa menuntun kita? Tuhan Yesus. Mengapa? Karena ia datang dari surga. Ia telah melihat surga dan ia tidak buta. Maka dia tuntun Anda dan saya. Dengan Yesus yang ajarannya adalah kasih, menuntun Anda dan saya yang buta ini untuk tahu hidup yang kekal. Dan hidup yang kekal itu dirumuskan dalam bacaan pertama kepada Timotius, kasih karunia, rahmat, shalom, damai sejahtera. 3 ini adalah kriterium menjadi orang-orang Katolik. Santo Paulus merumuskan jelas, kasih karunia apa sih? Kasih karunia adalah bakat, kemampuan yang Tuhan berikan pada Anda dan saya untuk dikembangkan. Kalau Bapak bakatnya mengajar, kembangkan itu. Siapa tahu dalam pengajaran itu Anda menemukan kebenaran-kebenaran. Bakat Anda sekarang membacakan firman Tuhan, lektor. Pelajari dengan lebih jauh bahwa menyampaikan firman yang rapi, tertata, dengan intonasi yang bagus, tidak membuat orang boring, bobo miring gitu ya. Membuat Anda dan saya sebetulnya sungguh-sungguh terparak betul ya firman Tuhan. Dan tidak boleh juga lektor membaca asal-asalan gitu ya. Di sini saya amati lektor-lektornya oke punya. Amin, amin. Misalnya seperti itu kasih karunia. Ada yang bakatnya punya manajemen, ya. Ada yang bakatnya musik, kembangkan itu. Dan itu yang disebut sebagai kasih karunia Allah, pemberian dari Tuhan, disyukuri. Yang kedua, Santo Paulus merumuskan tentang rahmat. Apa itu rahmat? Jangan sembarang campur-campur, ngomong kasih karunia, ngomong rahmat, kita nggak ngerti artinya. Rahmat adalah keselamatan cuma-cuma yang datang dari Allah. Kapan itu Anda dan saya dapatkan? Begitu Anda dibaptis, rahmat keselamatan itu nempel pada kita dan menjadi keselamatan. Itulah yang disebut rahmat. Maka rahmat Allah sudah terjadi begitu Anda dibaptis. Anda dicap sebagai anak-anak Allah. Apa lalu dengan damai sejahtera? Ini yang seringkali diungkap dengan shalom. Shalom adalah keadaan damai sejahtera, keadaan oke lahir dan batin. Kalau Anda dan saya sudah oke lahir batin, kita nggak akan cari apa-apa selain cari Tuhan, cari kehidupan kekal, dan cari hal-hal yang membuat Anda dan saya dituntun untuk seperti Yesus selalu berbuat baik. Bapak Ibu, inilah pesan firman hari ini. Yuk kita murah hati karena Bapa kita murah hati. Yuk kita rendah hati karena Bapa kita maha rendah hati. Yuk kita baik hati karena Bapa kita adalah baik hati. Itu yang harus direpresentasi oleh Anda dan saya sebagai orang-orang Katolik. Amin, amin. Dengan semangat itu kita bawa dalam persembahan kita. Setelah mendengarkan renungan yang dibawakan oleh
RD Victorius Rudi Hartono dari Paroki Alam Sutera, Gereja Santo Laurentius. Marilah Bapak dan Ibu, kakak adik, saudara-saudara, teman-teman dan rekan-rekan semua, kita menjawab beberapa pertanyaan yang meneguhkan. Pertama, dapatkah seorang buta menuntun orang buta? Jawaban A. Dapat bila terang. B. Tidak dapat, keduanya akan jatuh ke dalam lubang. C. Tidak dapat bila gelap. Pertanyaan kedua, siapa yang dapat menuntun kita? Jawaban A. Tuhan Yesus telah datang dari surga. B. Tuhan Yesus telah melihat surga. C. Tuhan Yesus tidak buta. D. Semuanya benar. Pertanyaan ketiga, ada 3 kriteria menjadi orang Katolik. A. Kasih karunia, rahmat, dan shalom, damai sejahtera. B. Kasih karunia, rezeki, kekayaan. C. Kasih balas dendam, rahmat, dan menyalahkan orang lain. Pertanyaan keempat, kasih karunia adalah A. Bakat dan kemampuan yang Tuhan beri untuk dikembangkan. B. Adalah bakat lahir yang didapatkan oleh semua orang dan semuanya sama. C. Bakat dan kemampuan yang tidak perlu dikembangkan. Pertanyaan kelima, rahmat adalah A. Keselamatan cuma-cuma yang datang dari Allah. B. Keselamatan dengan ada imbalannya. C. Bila kita mendapat rezeki selalu dan tidak membedakan orang lain. Pertanyaan keenam, shalom adalah A. Keadaan damai sejahtera. B. Keadaan oke lahir dan batin. C. Jawaban A dan B benar. Pertanyaan ketujuh, ajakan yang dibawakan oleh RD Victorius Rudi Hartono adalah A. Ayo kita murah hati. B. Ayo kita rendah hati. C. Ayo kita baik hati. D. Jawaban A dan B dan C benar. Tuhan bersamamu. Terima kasih Bapak dan Ibu, kakak adik, saudara-saudara, teman-teman dan rekan-rekan semua yang telah membaca bersama dengan Cuap-Cuap Kawam Katolik Awam. Sampai jumpa kembali dengan Cuap-Cuap Kawam Katolik Awam. Salam sehat, sejahtera, dan bahagia. Tuhan memberkati. Amin.